Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Naila Zahra Uzna dan Tanagung Laksono Putro akan menjelaskan tentang teori pembelajaran stimulus respon dalam mata kuliah psikolinguistik. Di bagian pertama ada pembelajaran. Apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran berasal dari bahasa Inggris instruction, yang bisa kita maknai sebagai proses pemberian latihan terhadap seseorang atau kelompok orang agar terjadi perubahan tingkah laku maupun pola pikir yang tetap. Menurut Hilkard, dalam kutipannya, learning is the process by which an activity originates or is changed through responding to a situation. Yang artinya belajar merupakan suatu proses perubahan kegiatan dan reaksi terhadap lingkungan. Teori seperti yang kita tahu, teori pembelajaran secara umum dibagi menjadi 4, yaitu teori behavioristik, 2 teori kognitif, ketiga teori humanistik, dan keempat teori konstruktivistik. Yang akan kita bahas kali ini adalah teori behavioristik. Ada 3 bagian, yakni definisi, skema, dan macam teori. Definisi dari behavioristik sendiri merupakan teori pembelajaran yang menerapkan proses perubahan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon berdasarkan stimulus. Lalu apa sih perubahan berdasarkan stimulus respon itu? Perubahan yang terjadi melalui adanya stimulus, rangsangan atau pemantik yang menimbulkan adanya respon yang lalu memunculkan sebuah perubahan. Stimulus di sini ialah faktor belajar, baik itu faktor internal maupun eksternal, sementara respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi terhadap stimulus tadi. Berikut skema hubungan antara stimulus dan respon. Selanjutnya adalah macam teori stimulus respon. Yang pertama, teori pembiasaan klasik dari Pavlov. Teori pembiasaan klasik ini ditemukan oleh Ivan Petrovich Pavlov, seorang ahli fisiologi dari Rusia. Dalam teori ini, Pavlov melakukan eksperimen terhadap seekor anjing, yang mana ia mendapati bahwa air liur anjing telah lebih dahulu keluar sebelum seekor anjing mulai memakan makanan. Dia melakukan eksperimen ini dengan cara pertama, ia membunyikan lonceng sebelum anjing diberi makanan tanpa memberikan makanan. Nah, dengan cara ini setelah dia lihat dengan stimulus lonceng dan tidak adanya makanan, respon anjing tersebut biasa saja, tidak mengeluarkan air liur. Nah, pada cara yang selanjutnya, dia melakukan stimulus yang sama, yakni dengan membunyikan lonceng, tapi dia memberikan perbedaan dengan memberikan makanan untuk sebagai perbandingan dengan cara yang pertama. Nah, setelah dilakukan berulang-ulang, maka yang terjadi adalah anjing selalu mengeluarkan air liurnya sebelum memakan makanan, dan yang kita dapati di sini bahwa anjing telah mempelajari bahwa bunyi lonceng bermakna bahwa makanan akan muncul, dan dengan segera atau otomatis karena pembiasaan tadi, anjing tersebut mengeluarkan air liurnya. Dari eksperimen Pavlov tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk memunculkan reaksi yang diinginkan atau yang disebut respon, di sini responnya adalah anjing yang mengeluarkan liur ketika stimulus atau pembunyian lonceng itu terjadi. Maka perlu adanya stimulus yang perlu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, seperti tadi yang dilakukan Pavlov adalah setiap dia akan memberi makanan, maka dia akan membunyikan lonceng, dan itu terjadi secara berulang. Dengan pemberian stimulus yang dibiasakan, maka akan menimbulkan respon yang dibiasakan juga. Teori ini merujuk pada suatu kebiasaan yang dilakukan seperti yang sudah saya jelaskan tadi.
Mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tananggung Laksono Putro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back with me, Tanang Laksono Putro. And then thank you very much to Naila Zahro Al-Husna for the explanation. Dan sekarang saya akan menjelaskan selanjutnya. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Naila, kan nomor 1. Saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu nomor 2, teori penghubungan dari Thorndike. Teori penghubungan diperkenalkan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1874 sampai 1919. Seorang ahli psikologi kebangsaan Amerika. Thorndike melakukan eksperimen pada seekor kucing. Ia menempatkan seekor kucing dalam sebuah sangkar. Di dalam sangkar tersebut terdapat engsel, yang apabila engsel tersebut ditekan maka dapat terbuka dari dalam. Kucing tersebut berusaha untuk mencari jalan keluar dengan mencakar-cakar ke sana kemari. Secara kebetulan kaki kucing tersebut menginjak engsel sehingga pintu engsel terbuka dan kucing tersebut bisa keluar. Dari sini kita dapatkan kalau kucing itu menginjak tombol maka pintunya terbuka dan kucing bisa keluar. Eksperimen ini dilakukan beberapa kali oleh Thorndike. Dalam eksperimen tersebut awalnya kucing masih berperangai, masih kebingungan, sama seperti eksperimen yang sebelumnya, masih mencakar-cakar yang tidak jelas seperti itu. Tetapi setelah berselangnya waktu dan semakin sedikit untuk dapat membuka sangkar tersebut, waktu yang diperlukan kucing selama berselangnya waktunya akan semakin sedikit dan semakin sedikit. Akhirnya kucing tersebut dapat membuka sangkar dengan segera tanpa harus mencakar dulu langsung. Jadi kucingnya langsung memencet tombolnya dan bisa keluar langsung. Dari eksperimen tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh hasil yang baik maka kita memerlukan latihan. Latihannya melalui coba-coba terlebih dahulu. Kita harus berusaha terlebih dahulu untuk mencapai sebuah tujuan yang ingin kita bisa. Ketika kita ingin bisa, contohnya hal yang lazim kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu belajar naik sepeda. Pertama kali seorang mungkin naik sepeda jatuh bangun gitu kan, tidak bisa, tapi akhirnya setelah berusaha berkali-kali akhirnya dia bisa menaiki sepeda tersebut. Itulah arti dari teori penghubungan dari Thorndike. Intinya adalah coba-coba terlebih dahulu berhubungan. Jadi secara rutin kita mencoba dan akhirnya dapat atau akhirnya bisa, seperti itu. Dan teori behaviorisme dari Waston nomor 3. Teori behaviorisme diperkenalkan oleh John B. Waston pada tahun 1878 sampai 1958. Seorang ahli psikologi dari Amerika. Di Amerika Serikat, Waston dikenal sebagai bapak behaviorisme. Menurut Waston, dalam pembelajaran tidak ada perbedaan antara manusia atau hewan. Untuk membuktikan teori ini, Waston melakukan eksperimen terhadap Albert, seorang bayi berumur 11 bulan. Awalnya Albert adalah seorang bayi yang gembira. Ia tidak takut terhadap binatang seperti tikus putih berbulu halus. Dalam eksperimen ini, Waston memulai percobaan dengan memukul sebatang besi dengan sebuah palu. Setiap kali Albert mendekat untuk memegang tikus itu, maka Waston akan memukul besi tersebut dan otomatis Albert menjadi takut ketika akan memegang tikus tersebut karena ada suara daripada besi yang dipukul dari palu yang dihasilkan oleh Waston tersebut. Jadi ketika Albert mau memegang sebuah tikus, jadi besinya langsung dipukul. Ketika mau memegang lagi, besinya jadi dipukul. Jadi nantinya akan terbiasa ketika dia akan takut untuk memegang sebuah tikus tersebut, bukan karena takut geli atau takut ngeri karena tikusnya, tetapi karena pengaruh dari orang lain atau pengaruh dari lingkungan sekitar yang dihasilkan oleh bunyi pukulan besi yang dihasilkan oleh Waston tersebut. Oke, lanjut. Dari eksperimen Waston tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran sebagian perilaku yang terjadi adalah akibat pengaruh dari lingkungan sekitar. Ya, seperti tadi. Dengan kata lain bahwa karakter atau kepribadian
seseorang individu dapat terbentuk oleh karena dipengaruhi lingkungan sekitar atau lingkungan di mana ia berada. Contoh yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada seorang pria yang bersuku Bugis yang menikah dengan seorang wanita yang kini menjadi istrinya bersuku Sunda. Nanti bisa ditebak, bisa saja nanti pasti bisa suaminya akan bisa berbahasa Sunda, dan si istri ketika suami mencoba untuk berbicara dengan bahasa Bugis, otomatis si istri juga akan belajar bahasa Bugis. Jadi seperti itu. Pembelajaran bisa atau metode pembelajaran stimulus itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, yaitu yang dinamakan oleh teori behaviorisme dari Waston. Seperti itu, saya harap dapat dipahami oleh teman-teman. Kalau belum bisa agak bingung-bingung bisa dibaca lagi. Dan sekian dari saya dan Naila Zahra Al-Husaina. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.